Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Antika dari Prodi S1 Farmasi Stikes Aisyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kosmetik. Saksikan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui itu adalah apa sih kosmetik itu? Kosmetik adalah suatu sediaan yang diaplikasikan ke tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, dan mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Dan tentunya bahan yang digunakan itu harus yang aman. Dan pengertian obat itu adalah suatu sediaan yang ditunjukkan untuk diagnosis, mengobati, menghilangkan, atau pencegahan suatu penyakit dan ditunjukkan untuk mempengaruhi fungsi tubuh. Selanjutnya ke slide berikutnya itu adalah penggolongan kosmetik menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 445/Menkes/Permenkes dan _1998. Itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu menurut sifat dan cara pembuatan, dan yang kedua itu menurut kegunaannya bagi kulit. Sekarang kita bahas dulu yang nomor 1, itu adalah menurut sifat dan cara pembuatan. Itu ada dua. Yang pertama kosmetik modern dan kosmetik tradisional. Kosmetik modern ini merupakan kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Dan untuk yang kosmetik tradisional ini adalah kosmetik yang diramu dari bahan-bahan tradisional dan diolah dengan cara tradisional. Ini contohnya seperti lulur kunyit, itu yang kita buat secara tradisional. Selanjutnya yang nomor 2 itu menurut kegunaannya bagi kulit. Yang itu juga ada dua. Yang pertama kosmetik perawatan kulit atau skincare. Di sini termasuk pembersih, setelah itu pelindung kulit, pelembab, dan penghalus muka. Yang selanjutnya itu adalah kosmetik riasan atau kosmetik dekoratif. Di sini seperti make up ya. Yang saya gunakan ini itu adalah kosmetik riasan. Contohnya seperti ini. Ini namanya eyeshadow. Kalau yang ini namanya sunscreen. Ini contoh dari pelindung kulit atau kosmetik perawatan kulit, skincare ya guys, skincare. Selanjutnya, produk kosmetik yang mempunyai kandungan bahan aktif yang dimaksudkan untuk mencegah atau mengatasi gangguan kulit disebut dengan kosmeutika. Di sini maksudnya itu adalah produk kosmetik yang ditambah dengan bahan aktif sehingga kosmetik ini bisa memberi efek farmakologis untuk kita yang memakainya. Ini bukan lagi kosmetik, tetapi kita bisa menyebutnya kosmeutika. Di Jepang dan Eropa, kosmeutika dimasukkan ke dalam subkelas kosmetik. Tetapi di Amerika Serikat, kosmeutika dipandang sebagai subkelas obat. Selanjutnya, gabungan antara kosmetik fungsional dan produk perawatan kulit pada umumnya. Di sini efek utama kosmeutika pada kulit merupakan aksi kombinasi pelembab dan bahan aktif atau senyawa aktif dengan farmakologi yang jelas. Efek anti-aging kosmeutika paling umum berupa peningkatan fungsi barir dan fotoproteksi. Seperti yang ada di gambar, itu adalah suatu produk anti-aging untuk menunda penuaan. Dan ini banyak sekali digunakan di era masyarakat. Pada dasarnya kosmeutika adalah
kosmetika, maka dia harus aman. Jadi produk-produk ini harus aman digunakan. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat itu pasti akan memilih bahan-bahan yang aman untuk tubuh kita. Umumnya kosmetika digunakan pada kulit sehingga bentuk sediaan berupa serbuk atau cairan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi di bagian kulit. Seperti yang kita lihat di kosmetik itu hanya di lapisan kulit epidermis, sehingga dia hanya di permukaan sampai di lapisan epidermis. Karena apa? Karena kosmetik itu hanya untuk memperindah, menghias tubuh kita, seperti membersihkan, seperti itu. Sedangkan yang cosmeceutical ini mencapai ke lapisan dermis sampai ke hipodermis. Jadi cosmeceutical ini memiliki efek farmakologis untuk tubuh kita. Untuk pembuatan cosmeceutical ini memungkinkan untuk pengujian yang lebih daripada pembuatan kosmetik, karena cosmeceutical ini memberikan efek farmakologis untuk tubuh kita, sehingga memungkinkan akan terjadi efek samping untuk penggunanya, karena dia menembus ke lapisan dermis hingga ke hipodermis, sehingga dia akan menimbulkan efek. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.